cukup siap untuk menerima pelajaran di pagi hari ini dengan penuh semangat. Ya, yang pertama sekali sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu siapa yang belum hadir. Abimanyu Amelia, Ganang belum ada ya. Darmawan, sepertinya itu saja yang belum ada. Kemudian Rolando, Rianda tadi sudah masuk? Oh, tadi kita berselisih komisi perubahannya. Oke, jadi ada 3 orang kita yang belum hadir, tapi tidak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah bagi kita. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walaupun tidak hadir di sini. Baik, kita akan mulai pelajaran kita, yaitu kita masuk ke bab 9. Topik kita evolusi. Di antara kalian sudah ada yang pernah mendengarkan kata evolusi tidak? Ya, apa yang Yoke pahami tentang apa itu evolusi? Perubahan. Oke, perubahan evolusi. Lalu ada kata revolusi. Menurut kalian ada nggak perbedaan antara evolusi dengan revolusi? Laura bisa? Revolusi pernah dengar? Oke, siapa yang pernah dengar kata revolusi? Jembrut pernah dengar? Pernah. Apa itu revolusi? Perubahan. Jadi evolusi dan revolusi sama-sama perubahan. Ada bedanya enggak? Kata revolusi pertama sekali saya dengarkan itu kira-kira di kelas berapa? Pernah dengar revolusi Inggris? Revolusi Prancis di pelajaran sejarah? Apa yang terjadi di sana? Itu adalah perubahan yang sangat cepat. Jadi kalau evolusi, perubahan juga, tetapi dia perubahan yang sangat lambat. Jadi itu dulu konsep dasarnya, bahwa evolusi itu adalah perubahan yang sangat lambat yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kok bisa berubah? Pelajaran kita yang lalu, kita telah belajar tentang mutasi. Ada yang ingat apa yang disebutkan dengan mutasi? Malam kita mengatakan bahwa mutasi itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan. Ya kan? Coba masih ingat nggak apa itu mutasi? Bisa terjadi perubahan pada gen. Kalau terjadi perubahan gen, apa yang terjadi pada individu yang berubah gennya? Kalau terjadi perubahan pada gen, maka dia mengakibatkan munculnya sesuatu yang baru. Jadi gitu. Jadi mutasi itu umumnya menghasilkan sesuatu yang baru. Di buku kita kemarin ada di situ bahwa singa pada dasarnya adalah warnanya agak kemerah-merahan. Tetapi ada singa di Afrika yang berwarna putih bukan karena albino, tetapi karena terjadi mutasi. Gitu. Malam kita mengatakan bahwa mutasi itu bisa mengakibatkan munculnya makhluk baru. Demikian halnya dengan kita sekarang. Dulu katanya. Jadi memang kalau kita belajar evolusi ada kata-katanya zaman dulu. Dulu katanya bahwa manusia berasal dari apa? Ada yang pernah dengar nggak? Dari kera. Dari kera ya kan? Ya kan? Jadi dulu katanya manusia berasal dari kera. Dan kita dengan apa kira-kira? Kenapa kita dekat dengan kera? Ayo, kemarin sudah pernah Ibu singgung. Kenapa kita dekat dengan kera? Kera adalah satu-satunya hewan. Ciri-ciri yang sama. Ayo, Amel, apa kira-kira? Rambut Amel. Tidak boleh bulu. Oke, tubuh ditutupi oleh rambut. Yang kedua, coba bandingkan kita dengan kera. Mata menghadap ke depan. Ya kan? Kemudian ibu jarinya bisa digerakkan ke seluruh arah loh. Dan yang terakhir adalah antara kera dengan manusia yang paling sama itu adalah rahimnya sama-sama rahim simplex. Jadi dulu katanya kita berasal dari kera. Lalu kita sekarang
Kemana perubahannya? Menurut kalian lah, kita berevolusi lagi nggak sih? Berevolusi lagi nggak kita nanti ke depan? Mungkinkah kita berevolusi? Kita sudah belajar mutasi kemarin. Mungkin kita akan berevolusi lagi. Mungkin menjadi sesuatu, menjadi kemarin kita katakan menjadi makhluk mutan, kan gitu. Karena kita mengalami mutasi, kan gitu. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau kita berasal dari monyet atau kera, ya kan? Kira-kira di mana solusinya? Atau mungkin kita berasal dari situ? Mungkin nggak? Tapi maaf, jangan dihubungkan dengan agama ya. Nanti kita jadi bentrok. Kalau kita berbicara tentang pengetahuan, tentang evolusi dan ilmu agama itu sesuatu hal yang sangat jauh. Di agama dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi secara evolusi kita berasal dari situ. Tetapi ternyata dalam penyelidikan evolusi nanti kita akan pelajari ada missing link. Jadi ada titik hilang yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ada titik hilang yang nggak bisa dijelaskan kapan perubahannya, nggak ada. Tetapi pun begitu, evolusi tetap menjadi pelajari. Contoh yang paling nyata itu adalah ada beberapa contohnya itu fosil. Ya, coba perhatikan di bukunya sekarang. Kita buka artikel yang ada di awal bab 10. Di situ coba yang punya buku ya teruslah dia punya buku. Perhatikan ada di situ dibandingkan gambar antara tulang belulang dinosaurus dengan kita manusia. Seberapa besarkah dinosaurus dibandingkan dengan manusia? Coba sudah dapat artikelnya? Bisa dibaca sebentar. Sebentar artikelnya. Yang di buku apa? Ya ini. Artikel yang di depan. Iya, maksudnya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai yang baca? Sedikit, 3 linear saja. Oke, dari situ gue akan munculkan pertanyaan. Ahli yang bekerja sebagai orang yang mempelajari evolusi disebut ahli apa? Paleontologi. Pelajari itu merupakan paleontologi cabang biologi ya? Kelas 10 sudah kita pelajari. Apa itu ahli paleontologi? Ada yang bisa? Bisa dia melihat situ. Apa yang dipelajari dia di situ coba? Iya, paleontologi itu adalah ahli yang mempelajari tentang fosil. Fosil itu adalah apa? Dulu. Hah? Fosil itu apa? Lagi, apa fosil? Bilang coba. Tulang atau kerangka hewan zaman dulu. Tulang atau kerangka hewan zaman dulu. Ada yang bisa melengkapi nggak? Coba Ahmed, apa menurutmu fosil? Apakah tulang atau kerangka hewan saja? Adakah fosil manusia? Ada. Adakah fosil manusia ditemukan? Ada hubungan dengan pelajaran sejarah loh. Ada. Di mana? Adakah di Indonesia ditemukan fosil manusia? Aduh. Gimana ini sejarah kita ini? Kalau kita belajar evolusi, kita ada hubungannya dengan sejarah loh. Ada fosil yang ada kan? Ada di Indonesia, ditemukan di Trinil. Ya kan? Oke, sekarang jadi paleontologi itu adalah ahli yang mempelajari tentang makhluk hidup. Berarti mana? Selamat pagi Bu Vero. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu, sehat? Ya, aku sehat. Jadi kira-kira ada hal apa yang ingin Ibu diskusikan pada saya hari ini? Ini Bu, saya mendiskusikan tentang kelas 12 IPA 1 yang
belakangan ini motivasi belajar mereka cukup rendah. Jadi Ibu ingin mendiskusikan kepada saya bahwasanya minat pelajaran kelas 12 IPA 1 cukup rendah ya Bu, Iya. di pembelajaran biologi Iya. ya. Kira-kira apa yang menjadi alasan Ibu atau Ibu bisa mengambil argumen bahwasanya minat motivasi mereka rendah? Itu dari PR-PR yang dikerjakan mereka banyak yang belum masih sangat rendah lah, kemudian nilai harian mereka juga rendah. Oh, jadi nilai mereka harian mereka juga rendah, kemudian sebagian dari mereka tidak menyelesaikan tugas Ya. tersebut ya Bu ya. Dalam kegiatan diskusi ini kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu terhadap masalah tersebut? Harapan saya bukan maunya kelas 12 IPA 1 ini motivasi belajarnya terhadap pelajaran biologi bisalah lebih meningkat. Baik, jadi itu berarti Ibu mengharapkan mereka suka lah pelajaran biologi daripada Iya, Bu. penjas ya Bu ya. Selama ini Iya. mereka pelajarannya penjas. Iya, Bu. Mereka Kalau suka penjas pelajaran penjas. langsung ya Bu ya. Iya. Kenapa ke biologi tidak gitu ya? Iya, Bu? Bu. Jadi peluang apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan keinginan Ibu tersebut? Sepertinya memang saya harus mengubah barangkali pola mengajar saya, Bu. Iya. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan sebaiknya memang lebih bervariasi lagi. Iya, baik. Kalau lah kita bandingkan ya Bu dengan kelas yang lain, kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapalah skala anak kelas 12 IPA 1 ini? Kalau saya melihat skalanya, kalau kita pakai skala 1 sampai 10 ya Bu ya, Iya. mereka sepertinya hanya berada di level 7 lah. 7 ya. Jadi tadi Ibu ada rencana ingin memperbaiki cara mengajar Ibu, kemudian dengan menambah media-media pembelajaran yang interaktif. Berapalah skala yang Ibu harapkan nantinya setelah Ibu melaksanakan kegiatan itu tersebut? Iya Bu. Harapan saya masalah motivasi mereka paling tidak sampailah di angka 8. 8 ya Bu ya. Jadi ya agak-agak sama lah dengan kelas-kelas yang lain ya. Iya. Berarti strategi yang Ibu laksanakan itu kan butuh bantuan ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari strategi yang Ibu ingin laksanakan, menurut Ibu siapa yang kira-kira akan membantu untuk merealisasikan strategi tersebut? Harapan saya yang membantu saya merealisasikan itu teman sejawat lah Bu. Ya. Kemudian kalau bisa tendik lah Bu, sama dengan kepala sekolah lah bisa mendukung gitu. Diskusikan di pas sekolah Iya, dan Bu. kerjasama dengan teman Diskusikan sejawat ya, kerjasama, iya, Bu. dan juga orang-orang yang paham di bidang IT lah gitu ya Bu Iya. ya. Jadi dari beberapa rencana yang Ibu paparkan kepada saya, hal apa yang akan Ibu prioritaskan untuk dapat dilakukan terlebih dahulu? Hal yang saya prioritaskan yang terlebih dahulu media pembelajaran lah. Ya, Media dirancang. pembelajaran, merancang media pembelajaran yang lebih variatif lagi supaya mereka lebih tertarik untuk belajar biologi. Jadi komitmen seperti apa yang Ibu capai supaya bisa merealisasikan rencana itu? Komitmen yang saya buat adalah yang pertama tentulah meningkatkan kemampuan saya Bu, kemampuan saya dalam mengajar, merancang media pembelajaran dan merancang metode-metode pembelajaran yang saya lakukan untuk mereka. Baik, jadi di diri kita dulu ya, Iya. yang Ibu ingin tingkatkan dulu ya, Iya. perbaikin ya Bu ya. Baik, dari hasil diskusi kita kali ini Bu, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari hasil diskusi kita? Dari diskusi kita ini yang saya peroleh, sepertinya saya menjadi lebih semangat nih Bu, Iya. untuk mengubah diri lah, untuk jadi lebih baik, menambahkan media pembelajaran dan metode-metode pembelajaran itu Bu. Berarti Ibu Vero udah mendapat gambaran ya, kira-kira solusi apa yang Ibu akan lakukan, kemudian mudah-mudahan nanti persoalan-persoalan Ibu itu dapat Ibu buat catatan-catatan ya Bu ya, Iya Bu. sehingga nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan atau strategi yang Ibu rencanakan, kita bisa ketemu kembali Siap. untuk mendiskusikannya kembali di coaching kita berikutnya. Iya.
Baik Bu Vero, saya rasa cukup hari ini ya untuk diskusi kita kali ini. Semoga Ibu mendapat pencerahan dan proses coaching kita kali ini berjalan dengan baik. Ibu memperoleh hal-hal yang positif dari proses coaching ini, dan saya tunggu ya Bu ya hasil berikutnya ya Bu ya. Ya Bu. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih, Bu.